Oke guys, kita mulai lagi, ketemu lagi sama saya Arfi Ardian Saputra untuk NIM 048928 354. Di sini saya akan membuat uh, video, bukan tutorial sih, lebih tepatnya tugas lah ya. Tugas buat mengerjakan tugas satu untuk pengerjaannya itu admin server kalau nggak salah. Admin server kok, iya admin atau program desktop ya, saya lupa pokoknya. Tugasnya itu disuruh untuk soal pertamanya ya, kita suruh ngebuat pola segitiga dari NIM saya kan 048928 354, udah saya ketikkan di sini juga buat memberitahukan NIM saya sendiri juga. Program TimeScript untuk mencetak segitiga dengan angka dengan pola berikut 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Oke, di sini juga udah ada buat functionnya, udah ada buat apa ya namanya, codingannya lah istilahnya ya, codingannya udah ada buat codingannya buat mengerjakan hal tersebut. Sebelum itu di laptop atau di PC Anda ya, semua yang itu kan harus terinstall harus terinstall Visual Studio Code. Ini saya ulang lagi aja, tadi ada kesalahan pada saat perekaman pertama. Kesalahannya apa? Ya dikarenakan formatnya salah, format dari videonya salah, nggak bisa diedit jadinya. Oke, kita ulang lagi, kita ulang dari awal ya istilahnya gitu. Kita namain dulu. Pertama, nama Arfi Ardian Saputra, NIM-nya 048928 354 UPBJJ Jakarta. Oke. Nice. Di sini saya pakai mic dari earphone saya. Kalau emang nggak kedengeran jelas atau terlalu gede, dikecilkan saja ya Pak ya. Ya untuk semua dosen dan juga itu mohon maaf kalau ada salah kata atau salah penjelasan pada saat saya menjelaskan hal ini. Dan juga untuk outputnya itu juga kalau ada yang salah mohon dimaafkan, karena karena saya itu masih belajar juga buat pengodingan, walaupun udah pernah sekali, sekarang semester 5 ya, masih ada pelajaran-pelajaran lain lah ya istilahnya kayak gitu. Oke, kita ketik function function cetak segitiga angka NIM string titik 2 void. Oke, function itu buat memanggil dari cetak segitiga angkanya ya. NIM string ini buat penampilkannya. Void ini apa ya namanya ya, kita cek void dalam coding. Void dalam coding, yes. Salah. Fungsi tidak mengembalikan nilai apapun. Jadi istilahnya buat mengambil gitu, mencetak dan tidak mengembalikan nilainya. Artinya kita di function ini, cetak segitiga ini, kita mengeluarkan ke debug konsolnya sini ntar. Oke, lanjut lagi. Const digit terakhir name titik slice -1. Oke, udah. Const tinggi number sama dengan parcel nt digit terakhir, 10 buat penambahannya ini. Terus console dot log pola segitiga angka, ini buat menampilkan kata-katanya.
tinggi. Ini buat menampilkan itunya. Kita ambil duit dolar kuning ya, enggak sih, enggak ada dolar kuning istilahnya kayak gitu. Terus tinggi tip, tanda kurung lagi. Maaf kalau emang agak lama lah ya, karena masih berhajar. Oke udah nih. Terus ini pakai tanda kurung. Pola segitiga angka tinggi sama dengan dolar tinggi, terus garis miring N. Loop luar untuk mengontrol baris 1, dari baris 1 hingga tertinggi. Jadi 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 itu buat pengeluarannya istilahnya. Kita for let I sama dengan 1 I lagi kurang dari tingginya, cek itu plus plus. Oke, let baris buat menampilkan barisnya. Salah. Oke, loop dalam untuk mencetak angka pada setiap baris dari 1 hingga I itu angka terakhir ya, itu buat angka terakhir, ingat. I untuk angka terakhir. Angka terakhir kan 4, berarti ntar bakalan 4 angka terakhirnya. Oke. For kurung let C, manggil C itu 1.2 kurang dari sama dengan I. J nya kecil. Plus plus. J plus plus mana? Oh ini, berarti dia nggak pakai ini. I salah taruh. Nah, I nya kan yang ini ya, tapi kayaknya salah mencet saya. Ini terus J plus plus. Oke. Baris plus sama dengan J titik strong, J titik to string kurung biasa tambah kurung J to 23 sama dengan I, tanda tanya berapa dibagi oke, sudah. Terus console.log baris wait a minute. Ini buat ini nih, ini kan ada lagi, ini ada lagi, ini ada lagi. Cuman ini 3, ini 1, 2. Ada yang salah ini. Ini sama ini. Ini sama ini. Kalau ini sama ini sama ini. Ya kan? Di sini sama ini sama ini. Udah sih itu doang. Oh, voidnya. Mana yang void? Walah, voidnya di sini harusnya ada function segitiga void ini. Nah, pantasan salah. Oke. Terus konsol kuda cons main contoh sama dengan 0489283554. Maaf ya kalau emang belakang tuh ada backsound kedengarannya kayak langka gitu ya, suara-suara ituan, karena orang tua saya lagi dengerin sambil gosok. Oke. Nah nih, function cetak segitiga angka name stream void. Kita langsung run start debugging, save dulu. So tugas 1
kita ngambilnya Node.js saja ya, buat keluarin. Oh, ada yang salah nih. Oke, di pola segitiga angkanya. Pola segitiga angka, console log pola segitiga angka tanda kurung tinggi sama dengan tinggi bener padahal. Kalau misalkan gua copy, kita run debug lagi, sama, masih nggak bener. Coba kita cek. Let baris for let j sintaksnya kurang. Let baris dari sini ya, nanti salahnya nih. Ini satu. Ini nggak sih satu kan? Nggak sama. Coba kalau kita copy aja, kita temuin. Terus ini ada barisnya, copy aja. Alah, dia pakai koma 1. Apa ya guys. Oke, run debug masih sama, nggak bisa. Sekarang mana lagi masalahnya nih, kita ambil dulu masalah. Kita ambil aja, masih sama, nggak bisa juga. Konsol baris log itu, aduh. Nggak bisa ya. Apa yang kurang, apa yang itu. Coba kalau misalkan pokoknya kok bisa ya? Tadi udah dicoba bisa. Sudah. Walah, pantesan salah kalau misalnya itu. Nah, ini harusnya nggak bisa juga ya. Parcel ent. Ntar kita baca lagi. Coba baca bahasa inline. Oh, salah.
baru satu doang loh, padahal banyak deh banyak bugnya. Cons digit terakhir nim slash min 1. Kita baca ulang dari awal ya. Function cetak segitiga angka, nim titik 2 string titik 2 void tanda kurung kerawal. Cons digit terakhir nim titik slash min 1, benar. Cons tinggi titik 2 number sama dengan parcel nt, terus digit terakhir, 10 titik 2 konsol log pola segitiga angka tinggi sama dengan dolar tinggi garis kurung karawal tutup titik 2 garis miring n for let 1.2 i ulangan tinggi i plus plus let baris pakai ini, benar. For let salah, for let j sama dengan 1 j plus plus baris gini ya kayaknya. Oh enggak ya, bener padahal. Referensi code di sini nggak jelasin situnya. Solo kan problem parcel did you mean ini apa sih? Oh, parcel int. Nah, coba kita save. Baru aja di situ. Oke, udah nih. Hapus dulu. Hapus lagi. Mana? Hapus. Oke. Ini udah pas ya. Tadi salahnya itu pertama kalau di awal parse int, makanya bukan parcel nt, salah tuh penyebutannya. Ini saya pribadi juga minta maaf ya. Oke, yang kedua itu sama ini nih baris, dia pakai bukan pakai titik 2 yang ini, tapi pakai titik 2 yang ini. Oke, atas ya. Oke, gitaran bisa 1 2 3 4 sesuai sama tugasnya. Oke, yang kedua buatlah deret aritmatika dengan nim. Ambil 2 digit terakhir nim, jadikan angka awal deret. Ambil digit ketiga dari belakang, jadikan beda. Step buat program TypeScript untuk mencetak 10 angka pertama dari deret aritmatika tersebut. Contoh, nimnya 04898 2 digit terakhir 54, berarti startnya 54. Digit ketiga dari belakang plus 1, 3 plus 1, sehingga bedanya 1 step. Oke. Di sini juga udah ada itunya. Ntar kalau misalnya itu saya coba-coba juga sih. Masih nyoba-nyoba. Ini dari saya pembuatan ini sambil nyari-nyari fungsi nama ininya ya, codingannya. Langsung saya kerjain nih hari ini karena baru ada waktu. Oke, kita cepetin aja ya. Cetak
Nah di sini ntar ada 3 nih. Ntar saya coba, enggak, bukan ada 3, ada 2. Conspe dan numbernya ada 2 nih. Ntar saya coba salah satu. Apa bedanya, apa itunya, saya jelasin juga. Kuping saya sakit banget ya. Ntar saya kasih backsound dah. Noh, nah nih saya gini nih ya. Di sini ya, copy aja lah. Nomor yang satu. Terus saya jelasin juga bedanya apa. Nah, nggak enak banget kalau nggak ada dudukan. Udah dapat duduk masih ya.
Bisa nggak ya run debugnya? Nggak bisa, berarti mau nggak mau harus buat file baru sih, nggak bisa digabung berarti ya dari function. Oke. Oke, kita itu dulu ya. Aduh. Oke. Nih, untuk scriptnya atau type scriptnya itu function cetak di aritmatika, name string void, const 2 digit terakhir, 2 digit terakhirnya itu minus 2, 2 digit terakhirnya tambah 10, const jumlah angkanya 10 kan, 10 nih misalnya 1 sampai 10 gitu totalnya kayak istilahnya. Terus digit ketiga dari belakang itu 10 plus 1, cons beda nomor 1 nih, ini internnya ya. Ini yang pertama dulu nih, untuk console lognya angka awal berarti 54 sampai 63 berarti kan ya, tapi ini yang masih plus 4, jadi 54, 58 dan seterusnya. Oke, kita langsung run and debug aja. Oke, 54, 58 dan seterusnya nih. Jadi plusnya itu 54, 58, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90 gitu. Oke, ini misalkan kita pakai const beda number, parse intinya integernya itu digit ketiga dari belakang 10 plus 1. Ini kita pakai ini kan. Jadi hasilnya begini. Cuman kalau kita pakai const beda numbernya 1, itu ntar beda lagi hasilnya. Nih, kalau untuk bedanya itu apa? Jadi ya ditambah 1 aja jadinya istilahnya gitu. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 162, 63. Itulah perbedaan dari itunya. Kalau ini kan dikarenakan kita pakai plus satunya ini buat lompatin 4 angka. Jadi pakainya parse integer buat penambahnya juga. Digit ketiga dari belakang plus 1 berarti. Oke. Ini terserah nih. Kalau dari tugasnya itu mana? Dari tugasnya sih nggak disuruh buat plus satu step doang ya. Kalau ini kan sih ini bedanya satu step nih. Tapi ada juga yang disuruh digit ketiga dari belakang plus 3 plus 1 maksudnya gitu. Oke, kita pakai yang ini aja ya. Tugas satunya udah clear yang terkait function cetak segitiga angka. Tugas satu yang kedua, nomor 2 nya udah clear juga. Sekarang kita ambil tugas satu yang ketiga. Tugas satu yang ketiganya itu oke, nih. Buatlah, nggak kelihatan ntar. Oke. Buatlah bilangan prima dari nim. Ambil 2 digit terakhir nim dan tambahkan 10. Jadikan batas akhir pencarian bilangan prima. Buat program TypeScript untuk menampilkan semua bilangan prima dari 1 sampai batas tersebut. Contoh, nimnya 048928 2 digit terakhirnya itu 54 tambah 10, 64 berarti kan batas akhir itu 64. Kalau untuk outputnya jadi gini, 2 sampai 61 karena dia prima. Harusnya kalau ada satu lagi dia 67. Jadi dia kan 67 udah di atasnya 64, jadi nggak bisa. Untuk scriptnya atau codingannya sama sebenarnya, cuman perbedaannya pakainya prime atau booleannya. Function salah. Function is kita save dulu aja lah ya. Tugas 1-3 harusnya. Plain text salah taruh. Kita salah buat nih. New file text. Kita ambil TypeScript. Nah, ini kita jadiin tugas 1 nomor 2. Ini tugas 1 nomor 1.
Ini tugas 1 nomor 3. Ntar saya kirimin juga ya buat codingannya. Kayaknya saya jadiin rar aja lah ya istilahnya gitu. Oke. Sekarang kita yang ketiga aja dah. Function. Ini kalau bisa sebelum ketikan di save dulu ya, biar kita bisa ngambil dari ini nih, kayak buat kita ngetik function misalkan, baru nyampe func, ntar udah ada tulisan functionnya sendiri gitu. Kita tinggal tambahin itu aja, tinggal enter aja, itu udah keluar sendiri istilahnya gitu. Boolean atau pengulangan, salah. If jika numbernya kurang dari 1 sama dengan 1, salah, false atau gagal. Salah taruh masih. If jika numbernya kurang dari 3, keluarnya itu true atau berhasil. Oke. If jika nomornya persenan dari 2, persentase 2 sama dengan 0, terus 6 selanjutnya persenan 3 sama dengan 0, buat keluarnya itu gagal. Oke. Karena dari sini udah kelihatan ya. Ini saya dari itu juga sih. Kita tinggal lihat aja. Bilangan kurang dari atau sama dengan 1 itu sama dengan bukan prima. Jadi artinya false. False tuh. Bilangan 2 dan 3 adalah prima, true. Bilangan yang habis dibagi 2 atau 3 bukan prima, false jadinya. Cek faktor dari 5 ke atas, pengecekan hanya perlu sampai akar kuadrat dari 6. Numbernya itu ya, 6 itu number. Literasi dimulai dari 5 dan melompat 6 langkah karena faktor 2 dan 3 sudah dicetak di atas. Dicek di atas. Jadi kita ambil for let i sama dengan 5, mulai dari 5, i dikali i kurang dari sama dengan number titik 2, i sama dengan i plus 6. If 6 persentase dari i sama dengan 0, 6 persentase biasa dari i plus 2 dengan 0. Returnya itu false. Oke. Ada lagi nih, masih ada lanjutannya, nggak sampai situ doang karena banyak false. Terus di bawah sini true nya itu jika tidak ditemukan faktor maka bilangan tersebut prima. Oke. Ini sekarang buat codingan cetaknya. Cetak bil prima aja lah ya, bilangan prima. Name kita bedain aja walaupun dikit dong sih. Name string itu void.
salah nih. Oke, yang ketiga agak panjang nih. Yang pertama itu ada 19, ini 25, ada 32. Oke, kita ambil dari awal dulu. Function is prima 6 number boolean. If number jika kurang dari 1 itu bukan prima, tapi kalau 2 dan 3 itu masuknya prima. Dibagi 2 dan 3 itu tidak prima. Tapi kalau dibagi pembagian habis 1 misalkan nih, 2 bagi 2 habis dong 1. Ya kan, 3 bagi 3 habis dong 1. Nah, jadi 5 itu masuk ke prima. 6 bisa dibagi 2 jadi 3 kan. Nah, itu nggak bisa prima. 7 dibagi berapa? Biar bisa 1, tapi harus 1 kali jadi satunya itu. 7 bagi 7 1. Bisa itu prima. Oke, kita langsung lihat hasilnya ya. Node.js aja. Nah, udah kelihatan hasilnya. Batas akhir 2J terakhir plus 10 batas akhir. Build primnya itu 1 sampai batas akhirnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Sampai 61 nih. Oke, kita bagi dulu nih. 2 bagi 2 habis 1. 3 bagi 3 habis 1. 3 bagi 2 nggak bisa. 5 bagi 5 habis 1. 5 bagi 2 nggak bisa, sama dan seterusnya. Oke. Untuk tugas 1, ini saya lupa lagi, dia pelajaran apa ya? Kasih bagian desktop ya, program desktop kalau nggak salah. Pak saya pak, mohon maaf ya. Bukan ya? Oh bukan, berarti yang
mana sih, salah, program basis perangkat gerak 4. Nah nih, oke, untuk tugas 1 program berbasis perangkat gerak sudah selesai. Saya Arfi, selamat sore. Izin mengundurkan diri jika ada salah kata dan kalimat, mohon dimaafkan. Ini juga saya masih belajar untuk pembuatan videonya, untuk pengeditannya, dan juga untuk perekamannya. Kalau suara saya jernih, alhamdulillah. Kalau suara saya nggak jernih, saya akan jelaskan lagi. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah.